Risma mulai menjelajahi Jakarta dan menemukan banyak pemulung yang tinggal di bawah jembatan. Serangan-serangan ke Risma itu semakin gencar, seolah-olah nggak percaya kalau banyak pemulung di Jakarta. Kota yang sekarang dipimpin gubernur yang suci dan sempurna secara kata-kata dan citra, bukan secara kerja nyata. Gaduh, bikin gaduh apanya? Wong Bu Risma sedang kerja, dan memang kerjanya begitu. Setiap pagi biasanya dia kontrol lapangan, dan kalau ada yang nggak beres, dia akan langsung turun dan selesaikan. Maksudnya Andi Nurpati nyindir Risma supaya kesebar yang habis gempa daripada sibuk pencitraan di Jakarta. Dan akhirnya Andi Nurpati pun malu besar karena pas hari di mana dia nge-tweet, Risma itu sudah sibuk mengatur logistik dan bantuan untuk warga Sulawesi Barat yang terdampak gempa. Saya tuh kerja juga, Mbak, bukan saya tuh jalan ke kantor itu pagi, saya tidak belusukan. Coba cek, kamu ketemu di jalan besar kan? Coba tanya mereka. Saya nggak belusukan, saya hanya lewat dari rumah ke kantor. Kalau saya lewatnya beda-beda, itu memang saya punya strategi khusus. Karena sudah sekian kali saya waktu wali kota tutup doli, semua saya sering diancam dibunuh. Jadi saya harus punya strategi untuk itu. Tapi kalau di jalan, saya sebagai manusia, tolong jangan dilihat saya sebagai menteri sosial. Saya sebagai manusia, saya lihat mereka tidur di gerobak, dia tidurnya di gerobak. Saya manusia apa kalau saya diam saja? Saya sebagai mensos, taruhlah saya sebagai apapun. Bahkan saya jadi wali kota Surabaya, saya nulung orang di Jakarta di sini, itu saksinya. Jadi ada orang terpapar di tempat sampah. Saya sampai kembali 3 kali untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Begitu ketiga saya ngomong, saya nggak bisa. Saya beri uang ke warung sebelah, saya suruh ngasih makan ke dia. Saya manusia, Mbak. Saya punya tanggung jawab. Dan saya punya pendapatan lebih dibandingkan mereka. Saya wajib untuk zakat. Saya wajib untuk amal. Nggak usah dilihat saya sebagai menteri sosial. Tapi saya juga bekerja. Saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Saya di luar negeri, di Surabaya, itu saya banyak keluar negeri. Tapi saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Denny Siregar sebut Risma malaikat bagi para pemulung. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut Menteri Sosial atau Mensas Tri Risma hari ini atau Risma adalah malaikat bagi para pemulung. Hal itu diungkapkan Denny Siregar di akun Twitternya sembari memposting berita salah satu media online terkait belasan pemulung yang diterima bekerja di PT Waskita Karya Tbk. Pasalnya, kata Denny lagi, Risma yang memberi mereka peluang untuk mengubah garis kehidupan. Buat para pemulung itu, Bu Risma adalah malaikat yang memberi mereka peluang untuk mengubah garis kehidupan. Demikian cuy Denny Siregar dikutip bentengsumbar.com di akun Twitter @dennysiregar7 pada Kamis 21 Januari 2021. Demikian kata Risma saat berbicara kepada 15 PMKS itu di Bekasi, Jawa Barat, dikutip dari Kompas. Menurut Risma, peristiwa itu merupakan titik balik bagi 15 PPKS tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, Risma mengimbau mereka untuk serius menekuni pekerjaan barunya. Selama mereka bekerja, Risma memastikan para PPKS tidak akan mendapatkan perlakuan khusus dalam lingkungan kerjanya. Mereka harus disiplin dan profesional. Jadi kami memang harus ada sanksinya. Kita tidak bisa kemudian seenaknya kemudian diterima, nggak bisa. Sekarang ini memang kita harus profesional meskipun di level apapun. Demikian ujar Risma. Sebanyak 15 PPKS itu mendapat kesempatan bekerja di PT Waskita Karya sebagai buruh kasar. Mereka akan ditempatkan di beberapa proyek pembangunan yang sedang dikerjakan PT Waskita Karya. Mereka sebelumnya dibina di Balai Rehabilitasi Sosial X Gelandanga dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi. Di balai itu, mereka dibina selama 2 minggu dan mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu diharapkan menjadi modal mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih layak di kemudian hari. Digaji setara UMP. Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Tbk Bambang Rianto mengatakan bahwa 15 orang PPKS yang dipekerjakan di PT Waskita Karya akan mendapatkan gaji layak.
Mereka dibayar setara upah minimum provinsi atau UMP sesuai dengan wilayah penempatan kerja setiap PPKS itu. Range gajinya minimal UMP di mana lokasi ditempatkan, kan kami ada yang Bekasi, Jakarta. Demikian kata Bambang pada Kamis. Sebanyak 15 PPKS yang dititipkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini itu akan ditempatkan di 3 proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Waskita Karya, yaitu proyek pembangunan Tol Becakayu, Tol Cibitung-Cilincing, dan Tol Cimanggis-Cibitung. Bambang memastikan 15 PPKS itu akan aktif bekerja mulai besok. Diantar Mensos Risma mendapat kerja lebih baik, pemulung binaan. Saya ingin merubah nasib. Usai resmi menjabat sebagai Menteri Sosial atau Mensos pada 23 Desember 2020 lalu, Tri Risma hari ini sudah menjadi sorotan banyak pihak. Belum seminggu bekerja jadi Mensos, Risma bahkan sudah melakukan belusukan ke beberapa kolong jembatan di wilayah Jakarta. Tentu aksi Mensos Risma itu langsung menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menyayangkan aksi Risma yang kurang berfokus pada penanganan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Kendati demikian, Mensos Risma tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang bertekad ingin memberi kehidupan yang lebih layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS termasuk pemulung. Diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi beberapa waktu lalu pada 8 Januari 2021 lalu, Mensos Risma mengantar 5 orang PMKS untuk bekerja di kawasan bisnis yang dikembangkan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni di PT PP Properti Tbk. Tepat 2 minggu, Mensos Risma kembali mengantarkan PMKS untuk bekerja di perusahaan BUMN. Dilansir pikiranrakyat.com dari laman resmi Kemensos, Mensos Risma pada Kamis 21 Januari 2021 kemarin mengantarkan 15 pemulung binaan Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Education, Religion, P Entertainment atau RB untuk bekerja di PT Waskita Karya atau Persero Tbk. Risma berharap 15 pemulung yang telah mendapat pelatihan tersebut bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Saya mewakili pemerintah dan Kemensos mengucapkan terima kasih kepada PT Waskita Karya atau Persero Tbk yang telah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita. Saya yakin mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Demikian ujar Risma. Penghasilan 15 peserta pelatihan selama menjadi pemulung hanya berkisar Rp30.000 dalam sehari. Tak heran jika para pemulung tidak bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan hanya bisa tidur di kolong jembatan. Selama menjalani pelatihan, 15 pemulung tinggal sementara di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. Kemensos sediakan balai untuk tempat tinggal mereka sementara sebelum mereka mandiri. Kami akan siapkan tidak hanya balai di Bekasi dan Jakarta, tetapi juga balai-balai di seluruh Indonesia. Demikian kata Risma. Risma menambahkan, jika para pemulung yang telah dibina bisa mandiri, nantinya akan ditempatkan di rumah susun sewa atau rusunawa yang saat ini tengah dibangun. Desdiawan Suwarjono, Direktur Utama PT Waskita Karya atau Persero Tbk menyambut baik gagasan Kemensos ini. Pada intinya banyak pekerjaan di proyek PT Waskita Karya atau Persero Tbk yang bisa dikerjakan semua orang tanpa perlu keahlian khusus. Apalagi mereka sudah dapat pelatihan di Balai Karya Pangudi Luhur dan LKS. Demikian ujar Desdiawan. Dalam prosesnya, Desdiawan akan menyesuaikan penempatan kerja dengan pengalaman kerja yang dimiliki para pemulung binaan. Jika proyek selesai, tim proyek akan melakukan evaluasi pada pekerja. Jika pekerjaan para pekerja baik, tim akan kembali mengajak untuk proyek selanjutnya. Sementara itu, para peserta pembinaan mengaku merasa bahagia mendapat kesempatan tersebut. Pertinatus Aunsi, salah seorang pemulung binaan, berharap memiliki kehidupan yang lebih baik setelah memiliki pekerjaan yang layak. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya tidak menyangka bisa bekerja di sini. Kepada Kemensos, saya juga berterima kasih telah memberi kepercayaan pada kami bisa bekerja di Waskita. Saya berharap dengan bekerja di sini, saya bisa menabung untuk membeli rumah. Demikian ujar Aunsi. Aunsi bercerita selama di balai pelatihan ia diajari banyak hal, mulai dari budidaya ikan lele, budidaya tanaman porang, budidaya tanaman hidroponik, mengelola pupuk kompos, daur ulang sampah, hingga dilatih menjadi montir. Selain Aunsi, ada juga Maimunah, pemulung binaan LKSRB yang ingin memiliki kehidupan layak usai pelatihan. Alhamdulillah, saya senang dapat peluang kerja melalui Bu Risma. Saya ingin merubah nasib. Demikian ujar Maimunah. Digaji setara UMP. Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Tbk, Bambang Rianto, mengatakan bahwa 15 orang PPKS yang dipekerjakan di PT Waskita Karya akan mendapatkan gaji layak. Mereka dibayar setara upah minimum provinsi atau UMP sesuai dengan wilayah penempatan kerja setiap PPKS itu. Range gajinya minimal UMP di mana lokasi ditempatkan, kan kami ada yang Bekasi, Jakarta.
Demikian kata Bambang pada Kamis. Sebanyak 15 PPKS yang dititipkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini itu akan ditempatkan di 3 proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Waskita Karya, yaitu proyek pembangunan Tol Becakayu, Tol Cibitung-Cilincing, dan Tol Cimanggis-Cibitung. Bambang memastikan 15 PPKS itu akan aktif bekerja mulai besok.